الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Tiada kata yang terindah kita ungkapkan, kita keluarkan dari bibir-bibir kita kecuali ungkapan untayan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan, melimpah ruahkan berbagai macam kenikmatannya, baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang terindah Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat kali ini kita sama-sama dapat hadir bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita yaitu salat Jumat berjamaah. Tiada teriring salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang digolongkan menjadi hamba-hamba yang istiqamah menjalankan apa yang menjadi sebuah perintah dan menjadi apa yang menjadi sebuah larangannya. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul menggapai kebahagiaan dunia. Namun sebelumnya khatib mengajak kepada dirinya sendiri, terkhusus pada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan jalan ketakwaan itulah akan menghantarkan seorang hamba saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan rutinitas kehidupan sudah barang tentu manusia akan mengharapkan yang namanya kebahagiaan. Namun persepsi dan definisi kebahagiaan manusia itu tetap beragam. Bahagia memiliki makna yang sama dengan kebahagiaan, kesenangan dan ketentraman hidup secara lahir dan batin. Dalam terminologi bahasa Arab, kata bahagia adalah juga berarti sa'adah, yang bermakna ketiadaan derita atau khalabus saqawah. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali di berbagai kitabnya menggambarkan tentang makna kebahagiaan. Beliau menjelaskan bahwa bahagia atau kebahagiaan merujuk pada istilah sa'adah yang berhubungan dengan dua dimensi eksistensi,
dunia dan akhirat. Hakikat makna kebahagiaan terletak pada kebahagiaan akhirat. Tahapan kebahagiaan ini menurut Imam Al-Ghazali ialah nikmat yang tidak perlu untuk dipikirkan, akan tetapi cukup diyakini, sebab meyakini saja sudah menjadikan kebahagiaan tersendiri atau nantinya akan melahirkan kebahagiaan. Dalam Al-Quran, kata bahagia bisa dirujuk dari berbagai istilah. Pemberian taufik ke jalan yang mudah bisa kita lihat di dalam surat Al-A'la ayat 8. Tempat yang disenangi Al-Qamar 55, Negeri Akhirat KS Al-Qasas 83, kemudian Darussalam Yunus 25, Hasil yang Baik Al-An'am 135, dan masih banyak lagi tentang istilah dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang kebahagiaan. Beberapa ayat Al-Quran yang merujuk pada makna bahagia seperti yauma ya'ti la takallamu illa bi'idznihi faminhum shaqiyyun wa sa'idun. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Wa ammal ladzina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardi illa ma syaa rabbak ata'an ghairu majnun. Adapun orang-orang yang bahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa tindakan yang perlu kita lakukan agar kita senantiasa bisa merasakan kebahagiaan. Antara lain tindakan yang pertama yang dilakukan jika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan adalah tidak boleh melihat orang yang kenikmatan dunianya berada di atas kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan lihat orang yang ada di atasmu. Fa innahu ajdaru an la tajdaru ni'matallah. Sebab itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat ke atas tidaklah perbuatan yang serta-merta dilarang oleh Islam, tetapi motivasi atau keniatan yang mendorongnya lah yang menjadi pertimbangannya. Seseorang yang memandang ke atas dengan hati yang damai dalam rangka menelaah proses perjuangan seseorang yang mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dan kebaikan, maka hal itu diperbolehkan, karena hal ini akan memunculkan sebuah semangat kerja, optimisme dan mental yang tangguh. Tetapi jika perbuatan melihat ke atas itu didasarkan hati yang penuh dengan hawa nafsu, mengakibatkan akan munculnya rasa hasud dan iri dengki, hilangnya nikmat tersebut pada seseorang yang merasa tiada bersyukur pada nikmat Allah, maka inilah yang dilarang dalam agama. Sifat inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, sehingga beliau melarang seorang muslim untuk melihat seseorang yang ada di atasnya. Maka bersyukurlah dengan apa yang telah kita miliki saat ini. Tidak perlu iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak perlu juga memaksakan ingin memiliki apa yang orang lain punya. Tetapi lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu. Masih banyak orang yang tidak seberuntung dengan kita. Oleh karena itu, seringlah berintrospeksi diri dengan memandang orang yang berada di bawahmu. Dengan demikian,
kita akan lebih mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan justru selalu memandang orang yang berada di atasmu, maka mereka lebih secara materi denganmu, karena hal ini justru akan menunjukkan diri kita dari kata syukur. Kemudian tindakan yang kedua adalah yang dilakukan seseorang senantiasa dalam kebahagiaan adalah jangan samakan atau bedakan diri kita dengan siapapun. Biarkan segalanya berjalan natural. Kita bukanlah mereka dan mereka juga bukan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui dan kita yakini bahwa setiap orang sudah mempunyai takdirnya masing-masing. Jauh sebelum kita terlahir ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir kita. Entah itu tentang rizkinya, jodohnya, hingga maut yang akan menjemput. Tugas kita adalah bagaimana menjemputnya, berikhtiar semaksimal mungkin untuk bagaimana mendapatkan yang terbaik dalam menjalankan kehidupan ini. Jika saat ini kita belum berada di titik kesuksesan seperti yang lain, mungkin usaha kita belum maksimal. Jika saat ini keinginan kita belum juga terwujud, meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan waktu terbaik untuk mewujudkannya. Janganlah berjuang, teruslah melangkah. Janganlah berdoa, teruslah berpasrah. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian langkah ketiga agar seseorang mendapatkan kebahagiaan adalah berdamai dengan masa lalu. Belenggu masa lalu seringlah kali menghalangi seseorang untuk maju. Belenggu itu bisa berupa pengalaman buruk karena kelalaian dan kesalahan. Bisa juga berupa romantisme sejarah karena prestasi dan kejayaan di masa silam. Padahal nilai kehidupan seorang ditentukan oleh apa yang telah ia kerjakan. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak dibatasi kecuali dengan apa yang telah dikerjakan. Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya tentang sesuatu yang paling jauh dari keberadaan mereka sekarang. Di antaranya ada yang menjawab negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu yang menjelaskan bahwa semua jawaban itu adalah benar, tapi yang paling benar adalah masa lalu, karena masa lalu tidaklah akan pernah kembali lagi. Oleh sebab itu para hadirin sekalian, setiap orang haruslah menyikapi masa lalunya secara arif. Kearifan di sini bisa diumpamakan seperti seorang sopir ketika mengendari mobil. Si sopir sesekali melihat kaca spion. Kaca spion digunakan untuk melihat dan mengantisipasi kondisi di belakang mobil kendaraan agar perjalanan ke depan berjalan mulus. Meski rutin melihat spion, fokus pandangan sopir tetap ke depan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sama hal di atas, marilah kita sandarkan pada pondasi utama kebahagiaan, yakni senantiasa memiliki hati yang berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika harus mati pun kita wajib tetap berhusnuzan kepada Allah. Dalam beberapa hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seorang pun di antara kalian yang mati kecuali dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita berikhtiar untuk sama-sama senantiasa mencapai kebahagiaan bagi kita, kebahagiaan diri, kebahagiaan istri dan anak-anak kita. Karena kebahagiaan hati kita dalam keadaan apapun adalah surga kita di dunia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum ila bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini. Tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu ya Allah. Jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadikan hamba-Mu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu ya Allah. Curahkan segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Kau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar, seringkali dunia ini lebih pentingkan daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini ya Allah. Ampuni sekejal sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yadhkurul wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.